Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela dari ruangan 535 Manajemen SDM Reguler A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul tentang pelatihan dan pengembangan SDM. Pengertian dan strateginya. Departemen Sumber Daya Manusia sebuah perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan karyawan memiliki pelatihan dan pengembangan SDM yang mereka butuhkan untuk berhasil dalam peran mereka dan mendorong pertumbuhan perusahaan. Departemen ini menggunakan rencana pelatihan dan pengembangan untuk membuat jadwal penawaran kursus yang terorganisir bagi karyawan tertentu untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Selanjutnya, apa itu pelatihan dan pengembangan SDM? Pelatihan dan pengembangan SDM adalah proses pendidikan berkelanjutan di mana Departemen Sumber Daya Manusia membantu karyawan meningkatkan keahlian mereka, mempelajari konsep baru, dan mendapatkan lebih banyak pengetahuan tentang pekerjaan atau fungsi khusus mereka untuk meningkatkan pekerjaan dan kinerja mereka secara keseluruhan. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi perusahaan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan kerja karyawan sehingga menghasilkan produk dan layanan dengan kualitas tinggi mungkin dengan target yang telah direncanakan. Selanjutnya ada pengertian menurut Hani Handoko. Pengertian latihan dan pengembangan atau development adalah berbeda. Latihan atau training dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, terinci dan rutin, yaitu latihan menyiapkan para karyawan tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sekarang, sedangkan pengembangan atau development mempunyai ruang lingkup lebih luas dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap, dan sifat-sifat kepribadian. Selanjutnya, mengapa pelatihan dan pengembangan SDM itu penting? Pelatihan dan pengembangan SDM penting bagi organisasi karena membantu anggota tim kita berkontribusi pada kesuksesan perusahaan secara keseluruhan dengan meningkatkan kepercayaan, efisiensi, dan produktivitas karyawan. Selanjutnya, pengembangan SDM bertujuan untuk menemukan dan mengeluarkan potensi yang ada pada diri karyawan yang mungkin selama ini masih terpendam untuk tujuan pengembangan personal dan perusahaan. Konsep pengembangan SDM. Sumber daya manusia yang berhasil dikembangkan potensinya dengan baik akan memberikan efisiensi operasional sehingga dapat membantu pertumbuhan perusahaan dan mencapai goal. Selanjutnya itu menciptakan dan menjaga konsistensi di seluruh tim. Semua orang di tempat kerja menerima pelatihan yang sama. Mereka semua ketika memiliki dasar informasi yang sama untuk dikerjakan. Ini membantu menciptakan konsistensi dalam angkatan kerja, merupakan tanggung jawab kita sebagai rekanan sumber daya manusia untuk menerapkan program pelatihan dan pengembangan untuk prosedur dan kebijakan perusahaan untuk memastikan setiap orang memiliki pengetahuan dasar yang sama. Selanjutnya itu ada meningkatkan moral dan kepuasan karyawan. Kita juga dapat membantu meningkatkan moral dan kepuasan karyawan dengan memberikan mereka informasi yang mereka butuhkan untuk merasa yakin dengan posisinya. Ketika sebuah perusahaan meluangkan waktu dan uang untuk melatih karyawan mereka, itu menunjukkan kepada karyawan bahwa mereka dihargai dan bahwa perusahaan juga ingin membantu mereka tumbuh. Ini membantu meningkatkan moral karyawan dan kepuasan kerja secara keseluruhan. Selanjutnya ada menciptakan peluang untuk mempelajari keterampilan dan teknologi baru. Banyak industri saat ini mengadopsi teknologi baru dengan kecepatan yang dipercepat dan agar karyawan, terutama yang telah lama bekerja di perusahaan, untuk mempelajari keahlian baru, mereka memerlukan pelatihan. Ketika perusahaan mengadopsi teknologi baru ke tempat kerja, kita mungkin akan bertanggung jawab untuk melatih karyawan yang ada tentang cara menggunakan teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas mereka. Selanjutnya ada bagaimana cara membuat dan menerapkan rencana pelatihan dan pengembangan SDM. Mengembangkan dan menerapkan rencana yang tepat sama pentingnya dengan pelatihan itu sendiri. Ada 4 proses dasar yang dapat diikuti untuk membangun rencana pelatihan dan pengembangan yang sukses dan mengimplementasikan program anggota tim kita. Yang pertama itu ada ketahui kebutuhan tim.
Yang kedua, buat rencana. Selanjutnya menyampaikan pelatihan. Dan yang terakhir, evaluasi keberhasilan pelatihan. Selanjutnya ada contoh rencana pelatihan dan pengembangan SDM. Kita dapat menggunakan contoh rencana pelatihan dan pengembangan karyawan berikut untuk membuat program kita sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan stafnya. Tujuan bisnis utama. Yang pertama, tingkatkan peringkat kepuasan pelanggan hingga 90%. Yang kedua, tingkatkan jumlah panggilan yang diterima dan diselesaikan setiap hari. Selanjutnya, kompetensi inti. Itu ada keterampilan komunikasi dan layanan pelanggan, serta keterampilan manajemen waktu. Selanjutnya ada manfaat dan pelatihan pengembangan SDM bagi karyawan. Yang pertama itu ada produktivitas karyawan meningkat. Karyawan akan memahami dan bertanggung jawab dengan job desk-nya yang dimilikinya. Yang ketiga, skill dan sikap karyawan akan menjadi lebih baik. Jenis-jenis pelatihan SDM. Yang pertama, program pembekalan, yaitu bagi para pekerja yang baru masuk. Yang kedua, pendidikan pengembangan, yaitu merupakan pendidikan yang diberikan kepada pekerja yang sudah atau akan dipromosikan ke jenjang ekselon yang lebih tinggi dalam layar manajerial. Yang ketiga, pendidikan aplikasi. Pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan dan memperdalam pengetahuan serta keterampilan pekerja dalam mendukung pekerjaannya sesuai jabatan yang diduduki saat ini. Tujuan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003, pelatihan atau training kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan pengembangan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan. Tujuan pelatihan atau training pengembangan SDM, Human Research Development, pada dasarnya dikelompokkan ke dalam 5 bidang. Yang pertama, memperbaiki kinerja. Yang kedua, memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi. Yang ketiga, mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan baru agar kompeten dalam pekerjaannya. Yang keempat, membantu memecahkan masalah operasional. Dan yang terakhir, mempersiapkan karyawan untuk promosi. Kelemahan pelatihan dan pengembangan. Beberapa kelemahan pelatihan dapat menyebabkan gagalnya sebuah program pelatihan. Suatu pemahaman terhadap permasalahan potensial ini harus dijelaskan selama pelatihan pada trainer. Kelemahan-kelemahan meliputi: yang pertama, pelatihan dan pengembangan dianggap sebagai obat untuk semua penyakit organisasional. Yang kedua, partisipan tidak cukup termotivasi untuk memusatkan perhatian dan komitmen mereka. Yang ketiga, sebuah teknik dasar anggap dapat diterapkan di semua kelompok dalam sebuah situasi dengan keberhasilan yang sama. Yang keempat, kinerja partisipan tidak dievaluasi begitu karyawan telah kembali ke pekerjaannya. Yang kelima, informasi biaya. Manfaat untuk mengevaluasi program pelatihan tidak dikumpulkan. Metode pelatihan sumber daya manusia menurut Rifai, metode pelatihan terdiri dari: yang pertama ada on the job, yaitu pelatihan dengan instruksi pekerjaan sebagai suatu metode pelatihan dengan cara pekerja atau calon pekerja ditempatkan dalam kondisi pekerjaan yang real di bawah bimbingan seorang supervisor. Yang kedua ada magang, yaitu pembelajaran dari pekerja yang lebih berpengalaman dan dapat ditambah pada teknik of the job training. Yang ketiga ada ceramah kelas dan presentasi video, yaitu mengandalkan komunikasi daripada materi model. Yang keempat ada pelatihan vestibul. Wilayah atau vestibul terpisah dibuat dengan peralatan yang sama dengan yang digunakan dalam pekerjaan. Pelaksanaan metode ini biasanya dilakukan dalam waktu beberapa hari sampai beberapa bulan dengan pengawasan instruktur. Yang kelima, permainan peran dan model perilaku. Misalnya, pekerja pria dapat membayangkan peran supervisor wanita dan sebaliknya. Kemudian keduanya ditempatkan dalam situasi tertentu dan diminta memberikan respon sebagaimana harapan mereka terhadap lainnya. Yang keenam itu ada case study. Pelatihan yang menggunakan deskripsi tertulis dari suatu permasalahan real yang dihadapi oleh perusahaan atau perusahaan lain. Manajemen diminta mempelajari kasus untuk mengidentifikasi, menganalisis masalah, dan mengajukan solusi.
Yang terakhir itu ada penutup atau kesimpulan dari materi ini adalah pengembangan suatu proses perubahan sumber daya manusia yang dimiliki organisasi dari sudut keadaan yang baik menuju keadaan yang lebih baik lagi, sedangkan pelatihan merupakan suatu perubahan yang sistematis dari pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang terus mengalami peningkatan yang dimiliki oleh karyawan. Dengan itu dapat mewujudkan target yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau perusahaan dalam memenuhi standar SDM yang diinginkan. Pelatihan juga merupakan upaya untuk mengembangkan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan. Diberikan secara instruksional, baik di dalam maupun di luar pintu objeknya, seseorang atau sekelompok orang. Sasarannya untuk memberikan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan kepada karyawan sesuai dengan kebutuhannya. Cukup sekian PowerPoint yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.